Di suku ini, wanita yang bertemu pria yang disukainya bisa langsung membuatnya pingsan dan menyeretnya ke kamar untuk menikah secara paksa. Namun, pria itu telah hidup di dunia liar ini selama 12 tahun. Setiap kali dia menyentuh wanita, dia langsung pingsan. Wu Wang sangat curiga bahwa ini adalah hukuman atas kehidupan liarnya di masa lalu. Kali ini, langit seperti sengaja mengujinya. Sebagai pewaris satu-satunya posisi kepala suku, dia bahkan tidak memiliki pelayan wanita untuk menemani tidur malamnya. Semua itu berubah ketika dia bertemu Jing Wei, putri Yandi. Segalanya mulai berubah saat Wu Wang sedang melamun. Tiba-tiba terdengar suara trompet rendah dari kejauhan. Wu Wang berhenti mengeluh dan melihat ke arah jauh. Hanya terlihat asap serigala yang mengepul. Dia pikir mungkin ada binatang buas besar. Wu Wang menguap dan hendak kembali berbaring di rumput untuk tidur siang. Manusia yang diciptakan oleh Dewi Nuwa baru belakangan bisa bertahan di dunia bernama Da Huang ini. Suku mereka bahkan jauh dari wilayah manusia. Trompet dan asap serigala adalah metode peringatan yang umum. Jenderal Xiongsan menggaruk kepalanya setelah mendengar itu. Tuan muda, Anda adalah pemimpin masa depan suku besar ini. Pada usia ini, Anda seharusnya memamerkan kekuatan Anda. Kami tahu Anda hebat, tetapi orang lain tidak tahu. Anda juga perlu sering menunjukkan kekuatan untuk menakuti mereka. Meskipun Wu Wang tidak tertarik mengelola suku, dia tidak ingin mempermalukan orang tuanya di kehidupan ini. Dalam perjalanan, Xiongsan memberitahu Wu Wang bahwa beberapa petapa manusia melarikan diri dari serangan binatang buas. Melihat manusia yang dalam bahaya, jika bisa diselamatkan, selamatkan, perintah Wu Wang. Xiongsan mendongak dan mengeluarkan raungan keras. Tuan muda akan bertindak, buka mata kalian lebar-lebar. Kembali nanti. Ceritakan dengan rinci kepada semua orang. Ulangi 100 kali kepada siapapun yang kalian temui. Wu Wang mengangkat kepala dan melihat 3 sosok yang dikejar. 2 wanita dan 1 pria. Semuanya terluka. Suku mereka jauh dari wilayah manusia. Melihat praktisi dari wilayah manusia adalah hal yang langka. Wu Wang tidak bisa menahan diri untuk melirik 2 petapa wanita itu. Kemudian di telapak tangannya muncul 12 bintang. Bintang-bintang itu bersinar di langit dalam radius 100 mil. Mantra bintang. Es besar. Teratai es mekar dalam sekejap. Binatang buas itu langsung musnah. Dalam sinar matahari senja, hanya 4 gerobak yang bergerak perlahan menuju pegunungan salju. Di dalam 4 gerobak itu, 2 wanita dan seorang pria tampak murung. Beberapa saat yang lalu mereka pikir mereka sudah diselamatkan. Namun, detik berikutnya mereka ditangkap. Pemimpin muda yang baru saja mengguncang hati mereka itu jelas tidak berusia lebih dari 20 tahun. Lin Suking pernah mendengar bahwa manusia yang terdampar di luar wilayah manusia bersaing dengan 100 suku lain di dunia ini. Namun, ini terlalu kuat untuk dipercaya. Lin Suking melihat adik perempuan seperguruannya terus memberikan pujian pada dirinya sendiri. Dia benar-benar marah. Hidup dan mati mereka kini tergantung pada kata-kata Wu Wang. Dia segera mengorganisir mereka bertiga. Dan setelah berdiskusi, diam-diam mulai memanipulasi energi spiritual untuk melarikan diri. Namun, semua itu tidak lepas dari pengamatan Wu Wang. Dengan satu perintah dari Wu Wang, mereka langsung kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Ketika Lin Suking kembali bertemu dengan pemimpin muda itu berada di sebuah tenda besar. Metode latihan utama di wilayah manusia adalah kultivasi spiritual dan fisik. Energi dalam tubuh kalian tidak terlalu kuat. Jadi kalian mungkin adalah kultivator spiritual. Mengumpulkan energi spiritual, memadatkan inti, dan membentuk pil emas. Ini adalah 4 tahap awal dalam metode kultivasi pil emas yang umum di wilayah manusia. Kalian belum bisa terbang di udara. Jelas bahwa kekuatan kalian masih di bawah tingkat pil emas. Setelah mendengar kata-kata Wu Wang, mereka semua menunjukkan rasa malu. Lin Suking berkata dengan jujur, bahwa kultivasinya hanya mencapai tahap menengah dari tahap ketiga. Namun, siapa yang tahu bahwa Wu Wang tanpa ragu mengejeknya sebagai sangat lemah. Lin Suking benar-benar terkejut. Kalian begitu lemah. Apa tujuan kalian datang ke sini? Lin Suking menjelaskan bahwa mereka mencari burung roh legendaris untuk menyembuhkan penyakit seorang sesepuh perguruan. Namun, pemuda yang penuh semangat ini menderita penyakit aneh. Setiap kali dia menyentuh wanita, dia akan pingsan. Karena itu, dia menangkap wanita manusia untuk mencoba menyembuhkan dirinya. Setelah mendengar cerita mereka, dia setuju untuk memberikan mereka pil putih. Namun, dengan syarat bahwa salah satu dari mereka harus melayani dia selama 6 tahun. Lin Suking menghela napas. Sebagai kakak perempuan seperguruan, dia meminta Wu Wang untuk membebaskan 2 adiknya. Dia mengerti apa arti melayani. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemimpin muda itu akan begitu tergesa-gesa. Hampir segera setelah dia setuju untuk tinggal, pemimpin muda itu mengirim 2 adiknya pergi. Kemudian, dia memerintahkan orang untuk menjaga sekitar tenda besar itu. Lin Suking belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia gemetar saat membuka pakaiannya sambil berkata dengan ketakutan, "Bisa tidak kamu lebih lembut, Wu Wang?" Melihat tubuh wanita itu,
merasa terpesona. Dia berharap tidak memiliki penyakit aneh itu. Kenakan kembali pakaianmu bahkan jika kamu harus melayani dalam hal ini. Setidaknya harus ada waktu untuk membangun perasaan. Lin Suking penuh dengan kebingungan. Lalu Wu Wang bertepuk tangan. Sekejap kemudian, beberapa pria berbadan besar masuk. Wajah Lin Suking langsung berubah. Dia segera mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan menyerah pada keinginan aneh pria ini. Namun, Wu Wang tidak peduli dengan pikirannya. Dia hanya menyuruhnya menyentuh ujung jarinya. Lin Suking berpikir ini mungkin ritual misterius suku ini. Mungkin wanita dari wilayah manusia berbeda dengan wanita di tempat asalku, pikirnya. Wu Wang menahan napas. Namun, saat ujung jari mereka bersentuhan, Wu Wang tiba-tiba jatuh ke belakang dengan tubuh kejang-kejang. Lin Suking benar-benar terkejut. Keesokan paginya, Wu Wang duduk sendiri di luar. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Langit yang lucu memberinya wajah yang cukup tampan. Memberinya bakat luar biasa dalam kultivasi. Dan memberinya status sebagai pewaris suku besar. Namun, mengambil darinya kemampuan untuk menyentuh lawan jenis. Wu Wang memberi nama pada gejalanya ini, sindrom pingsan karena sentuhan wanita. Dia samar-samar tahu apa penyebabnya. Setidaknya sebelum usia 7 tahun, dia tidak memiliki masalah. Masalah ini muncul sejak dia mulai mempelajari seni bintang. Namun, para pendeta lain dalam suku ini tidak memiliki masalah yang sama. Saat dia merenungkan hal ini, suara seorang gadis tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Wu Wang menoleh ke arah suara itu. Beberapa gadis dengan rok pendek dan rambut bergelombang, melenggok dengan penuh daya tarik. Melihat kaki mereka yang ramping, hatinya menangis. Langit tidak sepenuhnya kejam. Aku berhasil hidup di kehidupan ini. Jika aku tidak bisa mengatasi masalah ini, apa gunanya bicara soal kebahagiaan di akhir hidup? Wu Wang memanggil Lin Suking kembali ke dalam tenda. Kenalkan dirimu, katanya. Lin Suking menjelaskan bahwa dia adalah murid sekte King Feng Wang Yu. Telah belajar dari guru Zuodong selama lebih dari 30 tahun. Dia menceritakan semuanya, sambil makan anggur. Wu Wang meringkas ceritanya. Berasal dari sekte kecil biasa. Bakat biasa saja. Sekarang berusia lebih dari 40 tahun. Setelah mendengar itu, dahi Lin Suking penuh dengan garis hitam. Wu Wang dengan tenang menyisipkan komentar tajam. Adik seperguruanmu telah pergi malam itu. Beruntung ada kapal besar dari wilayah manusia yang lewat. Melihat tingkah adik seperguruanmu, jika kapal itu terlambat, dia mungkin akan mendorongnya sendiri. Mendengar itu, Lin Suking tidak bisa menahan perasaannya. Berkultivasi selama 10 tahun tanpa hasil apapun. Adik seperguruan yang dia bimbing selama bertahun-tahun pergi tanpa peduli padanya. Guru mereka terluka parah. Tetapi di sekte tidak ada yang peduli. Dengan air mata di matanya, dia menangis dan terus mengeluh. Wu Wang dengan sedikit kaku mengangguk. Namun, anggukan itu saja. Seorang pria di usia penuh gairah tetapi menderita penyakit aneh. Setiap kali menyentuh wanita, dia akan pingsan. Karena itu, dia menangkap wanita kultivator manusia untuk menyembuhkan dirinya. Namun, bahkan soal itu pun, setiap kali Lin Suking menyentuhnya, hasilnya adalah pingsan. Apa gunanya memiliki kekuatan besar, atau kekuasaan luar biasa, menjalani hidup tanpa bisa berhubungan dengan wanita? Lin Suking merasa kasihan padanya. Kembali ke kamar, Lin Suking teringat bahwa dia harus berkultivasi di sini selama 6 tahun. Tidak heran dia merasa sedikit frustrasi. Saat berkultivasi, wajah tampan Wu Wang muncul di benaknya. Akan lebih baik jika dia tidak memiliki penyakit itu. Di dalam tenda besar sore itu, hanya ada 2 bayangan, seorang pria dan seorang wanita. Wu Wang ingin Lin Suking mengajarinya metode kultivasi manusia. Namun, Lin Suking telah bersumpah setia dengan sumpah hati iblis. Metode kultivasi King Feng Wang Yu dari sekte mereka tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Namun, beberapa metode dasar yang beredar di wilayah manusia tidak masalah. Wu Wang tidak peduli. Tujuannya adalah menyembuhkan penyakit aneh itu dan menjalani hidup dengan bebas. Dia dengan antusias meminta ajaran Lin Suking. Lin Suking mengeluarkan sebuah tikar dari gelangnya. Melihat itu, Wu Wang segera memanggil seseorang untuk membawa tikar batu giok. Yang terbuat dari giok hangat 1000 tahun dan inti es hitam 10.000 tahun. Melihat itu, mata Lin Suking membelalak. Tuan, Anda orang kaya, barang berharga seperti ini untuk duduk? Wu Wang dengan santai berkata. Gunung salju dengan radius 3000 mil itu milik suku kami. Ibuku tinggal di gunung salju itu. Aku akan membawamu ke sana suatu hari. Mungkin dia akan memberimu sesuatu yang bagus. Lin Suking tampak berpikir tentang sesuatu. Lalu dia segera membersihkan tenggorokannya. Dan duduk dengan lebih tegak. Kita mulai dengan memahami apa itu Qi, Jing, dan Shen. Dengan suara Lin Suking yang lembut dan tenang, Wu Wang dengan cepat masuk ke dalam kondisi tersebut. Mengikuti arahan Lin Suking, ia mulai bernapas dan menyerap energi spiritual di udara. Selanjutnya, serangkaian hal mengejutkan terjadi di depan Lin Suking. Ini adalah pengumpulan energi spiritual. Meditasi pertama langsung mengumpulkan energi spiritual. Ternyata memang ada bakat luar biasa di dunia ini.
Berbeda dengan dirinya, seorang kultivator biasa yang butuh setengah tahun untuk mencapainya. Benar-benar luar biasa. Pada saat yang sama, energi Wu Wang terus meningkat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ketika Lin Suking sedang terkejut, tiba-tiba Wu Wang mengerutkan kening. Energi yang hampir terbentuk tiba-tiba hancur. Dia memuntahkan darah segar, mengejutkan Lin Suking. Lin buru-buru mendekat untuk membantu tetapi teringat penyakit aneh Wu Wang. Tidak apa-apa, hanya aliran energi yang salah. Wu Wang menghapus darah dari sudut mulutnya. Kamu yakin metode ini asli? Lin Suking tidak meragukannya sedikit pun. Saudara-saudara seperguruannya semua menggunakan metode ini untuk membangun dasar kultivasi mereka. Wu Wang menunjuk tikar gioknya. Kamu coba peragakan sekali untukku. Dengan sedikit ragu, Lin Suking mematuhi. Sambil memperhatikan gerakan tubuh Lin Suking yang anggun, Wu Wang menganalisis masalahnya dalam hati. Apakah metode bintang bertentangan dengan metode kultivasi wilayah manusia? Karena itu, ia mengajarkan metode bintang kepada Lin Suking. Hasilnya sesuai dengan dugaannya. Tidak lama kemudian, Lin Suking mulai berkeringat deras. Dia terus mengatakan dia tidak tahan lagi, memohon kepada Wu Wang untuk menyudahinya. Dengan wajah penuh kasihan, Lin Suking memandang Wu Wang. Ini tidak akan berhasil kalau begini terus. Setiap kali saya melatih metode bintang, energi saya menjadi kacau. Jika terus begini, tidak lama lagi darah saya habis. Wu Wang memberi isyarat kepada Lin Suking untuk berhenti. Kemudian ia memanggil pengawal untuk membawa makanan penambah darah. Wu Wang mencoba mengingat detail sebelumnya. Metode bintang adalah cara berdoa kepada Dewa Bintang. Melalui doa, makhluk hidup menggunakan sugesti diri untuk memperkuat spiritual mereka dan beresonansi dengan hukum bintang. Ketika masih kecil, Wu Wang menggunakan berbagai cara untuk menyarankan dirinya sendiri. Menyebut dirinya sebagai pahlawan bintang. Dia terus melatih spiritualnya. Dalam waktu singkat, ia menguasai banyak metode bintang. Menurut pemahaman Wu Wang, baik metode kultivasi maupun seni bintang, pada dasarnya semuanya bergantung pada Qi, Jing, dan Shen, untuk beresonansi dengan hukum alam semesta. Lalu, mengapa metode dasar wilayah manusia bertentangan dengan seni bintang? Wu Wang kembali meminta konfirmasi kepada Lin Suking. Apakah seni bintang secara sepihak bertentangan dengan metode kultivasi manusia? Menjauhlah sedikit dariku. Aku akan mencari tahu alasannya. Wu Wang hampir saja memulai ritual ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membuat isyarat tangan, dan sekelompok pria berbadan besar masuk, memisahkan wanita itu ke sudut ruangan. Wu Wang berkata dengan nada sedikit menyesal. Ini adalah tanggung jawab sebagai pewaris suku. Adegan ini membuat Lin Suking marah besar. Namun di sisi lain, Wu Wang telah duduk bersila. Tangannya terus membentuk mudra yang rumit. Dengan bisikan yang dalam, tiba-tiba cahaya bintang memancar dari Wu Wang. Meski tidak memahami apa yang terjadi, Lin Suking bisa merasakan kekuatan bintang yang luar biasa ini. Kekuatan ini setara dengan pemimpin sektenya di tahap akhir Golden Core. Perasaan mendalam seperti ini hanya pernah dia rasakan dari para tetua yang berambut putih di sekte besar sebelah. Para pengawal di depannya semakin waspada, siap menghadapi setiap gerakan mendadak darinya. Ketegangan terus berlangsung. 3 hari berlalu seperti itu. Semua orang menjadi seperti penonton pasif. Sementara Wu Wang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Di langit berbintang, bayangan Wu Wang duduk bersila dengan tenang. Setiap benang cahaya bintang di depannya mewakili satu seni bintang yang dia kuasai. Metodenya tidak mungkin salah. Jika salah, dia tidak akan bisa sejauh ini. Dengan kerja kerasnya dan sedikit bantuan dari nenek serta ibunya, dia mencapai status sebagai pendeta bintang agung di usia 12 tahun. Seni bintang memiliki hierarki, dengan pendeta bintang agung berada di atas pendeta besar. Pendeta bintang agung hanya di bawah pendeta bulan, dan pendeta matahari dengan gelar khusus. Apakah penyakit ini ada hubungannya dengan seni bintang? Penyakit ini muncul hampir bersamaan dengan saat dia mulai belajar seni bintang. Saat itu, sebuah ide tiba-tiba melintas di benaknya. Menurut metode dasar wilayah manusia, jika dia memperlakukan kekuatan bintang seperti energi spiritual, itu bisa menjadi proses pemurnian tubuh dengan bintang. Wu Wang menepuk dadanya untuk menyemangati diri sendiri. Aku punya satu metode untuk mengintegrasikan segalanya, dan mengubah dunia. Dengan teriakan keras, Wu Wang memandang langit berbintang. Dia melihat satu benang cahaya bintang yang samar hampir memudar. Wu Wang langsung meraihnya. Namun, sebelum Wu Wang bisa bertindak lebih jauh, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Langit berbintang yang tenang berubah menjadi sebuah aula megah yang berdiri di atas jutaan bintang. Dia melihat sebuah sosok berdiri di tengah aula tersebut. Sosok wanita itu berbicara dalam bahasa yang sulit dipahami. Namun, Wu Wang seketika memahami artinya. Siapapun yang berani masuk ke dalam aula suci ini akan mati. Tiba-tiba, sebuah petir besar menghantam pikiran Wu Wang. Pada saat yang sama, sebuah pilar petir hijau terang menyambar ke arah tenda besar Wu Wang. Orang-orang di dalam tenda hampir saja lenyap menjadi abu. Namun, pada saat terakhir, pikiran Wu Wang berteriak, "Ibu!" Dengan nada yang sangat terkejut. Petir di langit pun langsung menghilang. Yang tersisa hanyalah suara lembut dari langit.
Nak, datanglah ke tempatku. Wu Wang meregangkan tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebelum Lin Suking bisa bereaksi, dia sudah dengan bingung dibawa ke dalam kereta Wu Wang. Di perjalanan, Lin Suking tidak tahan untuk bertanya, apakah ibumu adalah dewa sejati di luar wilayah manusia? Adegan sebelumnya benar-benar membuatnya takut. Namun, Wu Wang menjawab dengan tegas, jika ibuku adalah dewa, bagaimana mungkin dia memiliki umur seperti manusia biasa? Wu Wang menatap gunung salju dengan diam. Keraguannya jauh lebih besar dari Lin Suking. Bagaimana mungkin ibuku berdiri di aula bintang itu? Menurut legenda kuno Beiye, para dewa bintang telah lama jatuh. Hanya segelintir dewa terkuat, yang bertahan dari zaman kuno. Namun, cahaya dewa di mata ibunya, membuat Wu Wang merasa tidak tenang untuk pertama kalinya. Ketika mereka memasuki wilayah gunung salju, dua elang salju putih turun dari langit. Lama tidak bertemu, kalian semakin gemuk. Wu Wang bercanda. Saat Wu Wang berusia 6 tahun, ibunya pindah ke puncak gunung salju. Dia hanya bisa bertemu dengannya setiap 6 bulan sekali. Sekarang ibunya sudah lebih dari 200 tahun. Namun penampilannya tidak pernah berubah. Wanita anggun dan suci ini adalah ibu Wu Wang. Wu Wang melompat turun dari elang salju dan berlari ke arahnya. Dengan suara lembut, wanita itu menegurnya. Bagaimana kamu menemukan jalan menuju aula bintang? Jika bukan karena aku menghentikan semuanya tepat waktu, kamu mungkin sudah. Wu Wang hanya tersenyum malu-malu. Ini cerita panjang. Ibu, biar aku kenalkan. Ini guru privat baruku, seorang kultivator hebat dari wilayah manusia. Kekuasaannya sudah mencapai tahap pertengahan Foundation Establishment. Mendengar itu, Lin Suking merasa sangat malu dan ingin menghilang dari tempat itu. Dia buru-buru maju untuk memberi hormat. Chang Sui dengan tenang memandangnya dari atas ke bawah. Angin dan salju di sini cukup berat, masuklah untuk berbicara. Lin Suking ingin bersikap sopan, tetapi Wu Wang malah mengatakan kepada ibunya, dia adalah kultivator, tidak takut angin dan salju. Biarkan dia di luar saja. Sebelum Lin Suking bisa bereaksi, pintu kayu pavilion itu segera tertutup rapat, hanya meninggalkan Lin Suking berdiri kebingungan di tengah salju. Di dalam ruangan, Wu Wang tetap menjaga jarak 3 inci dari ibunya. Bahkan penyakitnya tidak memungkinkan dia menyentuh ibunya. Wu Wang tiba-tiba kehilangan bahan pembicaraan. Dia hanya bisa bertanya dengan kikuk, "Ibu, apakah ibu seorang dewa bintang?" Chang Sui menjawab, "Ibu hanyalah sebutir debu di tengah langit berbintang. Mana mungkin menjadi dewa bintang yang agung?" Wu Wang kembali bertanya mengapa dia melihat ibunya di aula bintang itu. Dan mengapa tidak ada 6 pendeta matahari lainnya. Chang Sui berbicara seolah-olah itu hal yang sepele. Itu karena ibu adalah yang terkuat di antara 7 pendeta matahari saat ini. Kamu sudah sangat mahir dalam seni bintang, dan telah melihat aula bintang dengan mata kepala sendiri. Sayangnya, kamu seorang pria. Pendeta matahari hanya dapat diwarisi oleh wanita. Wu Wang bingung. Mengapa demikian? Chang Sui menjelaskan, dewa bintang adalah seorang dewi. Dia tidak mengizinkan pria mendekat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kali ini karena ibu ada di sini untuk melindungimu. Tapi, sayangnya, ibu tidak bisa menyembuhkan penyakitmu ini. Ini adalah hal yang paling membuat ibu merasa bersalah padamu. Seorang pria yang sejak kecil memiliki penyakit aneh yang melarangnya menyentuh wanita. Demi kestabilan suku, dia berharap ibunya yang berusia lebih dari 200 tahun melahirkan lagi. Namun, setelah menjadi pendeta matahari, ibunya sulit memiliki keturunan. Oleh karena itu, dia tidak ingin Wu Wang menyentuh esensi seni bintang. Seni bintang tidak memperpanjang umur. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar keterikatannya dengan aturan dewa bintang. Sebagai seseorang yang berada di puncak seni bintang, dia sendiri terjebak di dalamnya. Kekuatan besar, umur pendek, apakah itu masuk akal? Sebagai pengelola hukum alam, ibu tidak bisa membiarkanmu terjebak di dalamnya. Dia setuju membiarkan Wu Wang mempelajari metode kultivasi manusia. Dia mengeluarkan sebuah kalung permata dari sakunya. Kalung itu bisa mencegah deteksi seni bintang oleh aula bintang. Dengan begitu, dia bisa mempelajari metode kultivasi manusia. Jika kamu lupa memakainya, ibu akan pura-pura tidak tahu. Asalkan kamu menyelesaikan Foundation Establishment, aula bintang tidak bisa lagi menghalangimu. Tapi ingat, jangan memperlihatkan metode kultivasi manusia di Beiye. Kalau tidak, bisa menimbulkan masalah. Wu Wang merasakan getaran dari kalung itu. Senyumnya menjadi semakin nakal. Dengan harta ini, ambisi besarku pasti tercapai. Dalam perjalanan pulang, Wu Wang melihat ke arah Lin Suking yang duduk di depannya. Berapa lama umur setiap tahap metode kultivasi manusia? Pertanyaan itu membuat Lin Suking tertegun. Bagaimanapun, itu adalah pengetahuan umum para kultivator. Foundation Establishment selesai di tahap Condensing Core. Umur seseorang bisa mencapai 1000 tahun. Setelah mencapai Golden Core, umur bisa mencapai 3000 tahun. Setelah mencapai tahap Primordial Spirit, umur bisa mencapai 6000 tahun atau lebih. Kultivasi memiliki 9 tingkat langit. Semakin tinggi tingkatannya, semakin panjang umurnya. Wu Wang bertanya lagi, bagaimana jika menjadi abadi? Pertanyaan ini membuat Lin Suking bingung.
Sejak zaman dulu, hanya sedikit yang mencapai keabadian. Seorang abadi seharusnya bisa hidup selamanya bersama langit dan bumi. Tapi mungkin itu berlebihan. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan meninggalnya para pahlawan dari masa lalu? Atau Wu Wang menjadi semakin mantap. Dia tiba-tiba berkata, aku harus mengatasi semua rintangan. Jika dalam 100 tahun aku tidak menemukan obat untuk penyakitku, aku akan mencari 1000 atau 10.000 tahun. Aku tidak percaya aku akan tetap sendirian hingga mati. Aku tidak akan menjadi pria yang hidup selibat seumur hidup. Lin Suking hampir tersedak sampai muntah darah. Tampaknya tidak lama lagi, akan ada sekte di wilayah manusia, yang akan hancur karena pewaris BY ini. 3 hari kemudian, Wu Wang mengumumkan kepada semua orang, mulai sekarang, aku akan memilih tempat untuk berkultivasi dengan tenang. Urusan kerajaan aku serahkan kepada kalian. Seorang nenek tua mendengarnya dan gemetar ketakutan. Apakah kamu akan mencapai tingkat Moon Priest sebelum usia 20? Wu Wang melambaikan tangan. Ini hanya sedikit terobosan, tidak perlu dibesar-besarkan. Setelah menyombongkan diri, Wu Wang berencana pergi. Mulai hari ini, aku akan mempelajari seni keabadian, menjadi seorang kultivator sederhana dan bahagia, dan mempelajari satu trik kecil setiap hari. Aku akan segera menyelesaikan penyakitku dan menikah dengan dewi yang cantik. Tiba-tiba, suara panggilan yang akrab terdengar dari kejauhan. Mata Wu Wang berbinar. Kemarin, Wu Wang meminta Lin Suking pergi ke pasar, untuk mencari metode kultivasi yang hebat. Sesuatu yang bisa digunakan setelah Foundation Establishment. Apakah dia benar-benar menemukan seni rahasia? Keduanya memasuki sebuah pondok kecil. Lin Suking dengan bersemangat berkata, ini adalah metode kultivasi tingkat atas dari jalur iblis, Tuan Muda. Meskipun jalur iblis bertentangan dengan sekte immortal, sebenarnya tidak banyak yang peduli. Wu Wang sendiri tidak peduli sama sekali. Namun, ketika dia melihat buku di depannya, senyumnya langsung memudar. Asteris seni yin yang Hehuan Asteris. Rahasia tak terungkap dari sekte Hehuan. Wu Wang, yang ingin menyembuhkan penyakit anehnya dan tidak bisa menyentuh wanita. Bahkan dengan kekuatan luar biasa, tetap memilih jalan immortal. Namun, seorang kultivator wanita dari wilayah manusia memberinya metode rahasia yin yang Hehuan. Saat itu, hanya Wu Wang dan Lin Suking di ruangan kecil itu. Wu Wang melemparkan buku itu ke arah Lin Suking, menyuruhnya membacanya. Buku itu penuh dengan ilustrasi teknik aneh. Kamu sudah dewasa, tapi tidak tahu apa-apa, bahkan lebih sedikit daripada adik seperguruanmu. Lin Suking dengan bingung melihat gambar-gambar itu. Gambar-gambar menunjukkan adegan setelah pakaian dilepaskan. Wajahnya langsung memerah. Rona merah menjalar dari leher ke wajahnya. Tubuh yang saling berbelit dan aliran energi yang aneh. Ini jelas merupakan jalur sesat. Lin Suking buru-buru menutup matanya dengan kedua tangan. Kemudian dia teringat bahwa jika Wu Wang mempelajari teknik ini, dia pasti akan menjadi partner latihannya. Pada saat itu, Lin Suking merasa ingin mati. Buku metode lain yang dia bawa lebih rendah dari metode sekte Hehuan. Wu Wang kembali duduk di atas papan kayu untuk melanjutkan kultivasi small circulation. Foundation Establishment memiliki 4 tahap. Penyerap energi, konsentrasi Qi, Foundation Establishment, Condensing Core. Setelah menyelesaikan small circulation, seseorang berada di tahap awal penyerap energi. Tahap berikutnya adalah memperluas meridian untuk menyerap lebih banyak energi spiritual. 4 tahap Foundation Establishment mewakili sistem kultivasi yang sudah matang. Namun, ini tidak berarti Wu Wang harus mengikuti jalur itu. Dia adalah satu-satunya orang yang mempelajari seni bintang dan jalan immortal. Membandingkan keduanya tampaknya lebih mudah untuk memahami esensi kultivasi. Wu Wang sekarang yakin bahwa seni bintang adalah kekuatan yang diberikan dari atas ke bawah. Namun, kekuatan itu lebih seperti pinjaman. Sebaliknya, metode kultivasi manusia sangat elegan. Mengembangkan potensi diri, menyatu dengan alam, dan memahami Dao. Menggunakan energi alam untuk membentuk makhluk luar biasa. Itu seperti membuka celah di pintu besar. Di balik pintu itu terdapat harta yang tak terbatas. Wu Wang benar-benar terpesona. Seiring waktu berlalu, Lin Suking hampir kehilangan kewarasannya. Awalnya, pertanyaan Wu Wang masih sederhana. Namun, semakin dalam pertanyaannya, Lin Suking benar-benar kewalahan. Dalam pandangannya, pria ini adalah monster kultivasi. Menyebutnya sebagai bakat luar biasa, adalah penghinaan bagi para jenius sekte immortal. Dan begitu saja, setengah tahun berlalu, Lin Suking sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jangan mendekat, aku tidak ingin berdiskusi Dao denganmu. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Itu karena wawasanku terlalu dangkal. Aku tidak seharusnya melawanmu. Wu Wang dengan sedikit kecewa berkata, sudah waktunya makan. Lin Suking terdiam sesaat sebelum merasa lega. Tuan Muda, kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam. Kemajuan Anda selama setengah tahun ini sudah sangat luar biasa. Anda juga perlu bersantai sedikit. Wu Wang menghitung dengan jarinya. Sepertinya Xiongsan juga sudah kembali. Karena 3 hari lagi adalah uji coba kepemimpinan pertamanya. Sesuai tradisi, uji coba pertama calon pemimpin masa depan.
adalah melawan binatang buas berusia 300 tahun. Xiongsan masuk ke ruangan dan dengan diam-diam memberitahunya. Kami semua tahu betapa kuatnya Anda. Jadi pemimpin memerintahkan kami untuk menangkap binatang buas berusia 1000 tahun di perbatasan. Mendengar itu, Wu Wang tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia memang sangat kuat. Pada usia belasan, dia hampir mencapai tingkat Moon Priest. Namun, dia tidak pernah menyangka, uji coba kali ini adalah melawan binatang buas super berusia 30.000 tahun.